Halo, selamat pagi. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang bersahabat dengan alam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama bersyukur atas keutuhan alam ciptaan, lalu bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan alam ciptaan, memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha apa yang dapat dilakukan. Yang terakhir, melakukan aktivitas misalnya menanam pohon, membuat biopori, membuat moto, atau menuliskan refleksi yang berkaitan dengan keutuhan alam ciptaan. Indikatornya adalah yang pertama, menyebutkan berbagai bentuk kerusakan alam di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan alasan manusia harus bersahabat dengan alam. Yang ketiga, menjelaskan usaha apa yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam. Yang terakhir, menjelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan berbagai bentuk kerusakan alam di Indonesia, menyebutkan berbagai alasan manusia kenapa harus bersahabat dengan alam, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam, dan yang terakhir menjelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Harmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik apabila apa? Apabila kita mempunyai kehendak yang baik untuk memanfaatkan dan mengelola serta memelihara alam sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa kita harus melakukannya? Karena kita sebagai manusia harus menyadari peran dan tugas kita sebagai citra Allah. Kita tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kita perlu air bersih, kita perlu berteduh dalam hujan yang nyaman, menghirup udara yang segar, dan sebagainya karena ada sumber alam yang dapat kita manfaatkan. Nah, sebagai citra Allah, kita harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Agar apa? Agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Meskipun demikian, banyak dari kita yang belum menyadari akan hal ini sehingga mereka ada yang tidak peduli terhadap kondisi dan kelestarian dari alam lingkungan. Yang terjadi kenyataannya adalah manusia banyak yang menghancurkan dirinya ketika tanpa merasa bersalah menghancurkan alam semesta. Dengan menghancurkan alam semesta, manusia sedang menyia-nyiakan hidupnya karena menghambur-hamburkan sumber daya alam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal ada 3 bentuk pencemaran, yaitu yang pertama adalah pencemaran udara. Contohnya, asap pabrik, asap kendaraan, kebakaran hutan, ya. Lalu yang kedua adalah pencemaran tanah. Contohnya apa? Contohnya banyak dari kita manusia yang kadang menimbun sampah yang tidak dapat diuraikan itu di dalam tanah. Itu dapat merusak struktur dari tanah. Contohnya apa? Kita banyak menimbun plastik, kita banyak menimbun styrofoam, itu adalah sampah-sampah yang tidak dapat diuraikan. Lalu yang ketiga adalah pencemaran air. Contohnya apa? Banyak. Kita sering melihat banyak orang yang membuang sampah sembarangan di sungai, di laut. Ya, nah itu adalah contoh dari pencemaran air. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kerusakan alam di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengamati gambar di bawah ini. Yang pertama, kita bisa lihat ini adalah gambar dari kebakaran hutan. Nah, biasanya hutan-hutan yang dibakar ini selanjutnya akan ditanami, mungkin ada sawit, bisa dipakai untuk perumahan, ya. Nah, akhirnya siapa yang rugi jika ada kebakaran hutan? Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ketika terjadi kebakaran hutan, maka akan terjadi yang namanya kabut asap. Kita biasa ya dulu setiap tahun pasti di sini juga sering mengalami yang namanya kabut asap. Nah, apa bahayanya kabut asap? Bahayanya yaitu kita bisa kena penyakit ISPA, ya infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu, banyak hewan-hewan yang akhirnya kehilangan habitat atau rumah mereka. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa menyebabkan hewan itu menjadi punah. Kita bisa lihat sekarang ya, banyak orang hutan ya yang akhirnya mereka kehilangan habitat tempat tinggal mereka karena apa? Karena banyak hutan yang dibakar dijadikan lahan sawit. Nah, lalu yang kedua, kita bisa lihat ini adalah gambar dari tanah longsor. Nah, kenapa terjadi tanah longsor?
Nah, karena banyak pohon-pohon yang akhirnya ditebang. Nah, jadi dijadikan rumah. Jadi ketika terjadi hujan, tidak ada yang menampung. Nah, akhirnya yang terjadi adalah tanah longsor. Akhirnya menyebabkan apa? Ada menyebabkan kematian, bahkan menyebabkan kerugian materi. Nah, lalu gambar yang ketiga kita bisa melihat adalah gambar pencemaran air laut. Nah, kita manusia sering membuang sampah sembarangan di laut. Akhirnya yang rugi bukan hanya kita, tapi juga binatang-binatang yang tinggal di dalam laut. Nah, yang keempat adalah gambar banjir. Kenapa terjadi banjir? Ya tadi karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Lalu kita membuang sampah sembarangan, itu yang akhirnya menyebabkan banjir terjadi. Nah, lalu dalam kitab Kejadian sendiri, khususnya dalam Kejadian bab 1 ayat 26-31, kita manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Ya, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini, bukan dengan merusak alam dari yang diciptakan oleh Allah. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan, misalnya yang pertama, memanfaatkan transportasi umum. Kita menghemat listrik hingga hidup seadanya atau sederhana yang tidak konsumtif. Lalu yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan mobil, misalkan kita naik sepeda, jalan kaki, atau dengan bis. Yang ketiga, ketika mandi, ya, apabila kita sikat gigi, kita bisa mematikan keran air, atau ketika sudah tidak dipakai lagi, nah kerannya bisa dimatikan. Lalu yang keempat, menempatkan sampah pada tempatnya. Jadi sampahnya bukan dibuang di sungai atau di tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir. Dan banyak contoh-contoh usaha-usaha yang lain. Ya. Nah, sekian materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada Ibu. Terima kasih.